Bab 1109. Dia bertemu masalah. Orang yang datang tak lain adalah binatang asing Sutra. Sutra binatang asing yang selalu bertentangan dengan Mileye. Binatang asing menatap Amu dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu butuh bantuan?" Amu mengangguk, "Perlu." Binatang asing mengangkat kepalanya untuk melihat benda-benda gelap yang padat. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba meraung, "Semua binatang buas keluar." Saat suaranya jatuh, dia tiba-tiba berubah menjadi formasi teleportasi yang besar. Dalam sekejap, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi teleportasi. Binatang asing yang padat. Saat ini, semua binatang asing di seluruh kitab binatang asing bergegas keluar. Dengan tambahan binatang asing ini, penguasa klan penyihir tiba-tiba merasa jauh lebih mudah. Amu juga terlihat sedikit santai, tapi segera menjadi bermartabat lagi. Di langit, wanita berkaki satu di sebelah Queen tiba-tiba berbisik, "Mengapa binatang asing menembak?" Queen berkata dengan lembut, "Dia telah memilih untuk memihak." Wanita berkaki satu memandang Queen, "Mileye." Queen tertawa, "Bukankah ini hal yang sudah jelas?" Saat dia berbicara, dia melihat ke wanita berkaki satu, "Apakah kamu tidak mengantri?" Perempuan berkaki satu itu terdiam. Di kejauhan, dengan tambahan binatang asing dan binatang asing, situasi di lapangan sedikit berubah, tetapi hal-hal gelap itu terus muncul. Lambat laun, binatang asing dan klan penyihir ditumpas lagi. Di bawah, Amu melihat ke langit, alisnya berkerut, terlalu banyak objek bayangan ini. Dari mana ini berasal? Saat itu, seorang wanita muncul di samping Amu. Orang di sini adalah Akian, Master Klan Dewa. Akian memandang ke langit, pada saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba melonjak ke arahnya dari segala arah. Klan surgawi ada di sini. Segera, Master Klan surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan. Dan dengan tembakan Master Klan surgawi, situasi di arena langsung terbalik. Amu menatap Akian, "Terima kasih." Akian tidak berbicara. Dia memiliki 3 pilihan, memilih untuk berdiri di sandi dan menghancurkan klan penyihir. Harus dikatakan, ini sangat menggoda, karena sekarang klan penyihir dikepung. Jika klan surgawi bergabung dengan sandi, untuk menghancurkan klan penyihir, sungguh tidak terlalu sulit. Pilihan kedua adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi, biarkan klan penyihir dan sandi kehilangan keduanya, dan klan surgawi mempertahankan kekuatan mereka. Dan opsi ketiga adalah membantu klan penyihir. Pada akhirnya, dia memilih untuk membantu klan penyihir. Membantu klan penyihir sama saja dengan membantu Mileye. Dengan tambahan dari klan surgawi, meskipun ada banyak objek gelap, mereka masih langsung ditekan. Melihat pemandangan ini, wajah Sandi menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan datang untuk membantu Mileye saat ini. Sandi melirik ke bawah, dan akhirnya, dia melihat ke dalam ruang hampa yang gelap. Apakah ini kemampuan makhluk gelap yang hampir menghancurkan alam semesta? Setelah hening sejenak, ruang hampa yang gelap gulita bergetar hebat. Saat berikutnya, beberapa bayangan hitam keluar darinya. Bentuk bayangan hitam ini seperti monster, tubuhnya seperti bukit, dan seluruh tubuhnya hitam pekat. Begitu mereka muncul di langit ini, langit di atas seluruh klan penyihir menjadi imajiner. Pada saat yang sama, di balik bayangan hitam tersebut, terdapat puluhan afterimage yang tampak seperti hantu. Ketika afterimage tersebut muncul, master dari klan penyihir di lapangan langsung bergerak turun. Melihat pemandangan ini, Akian sedikit mengernyit, lalu dia tiba-tiba berkata, "Abu bersembunyi." Setelah suara itu turun,
tiba-tiba Abu Zhang muncul di depan Aqian. Wajah Aqian tak tertandingi, buka gerbang Hades. Abu memandang Aqian dengan sembunyi-sembunyi, Master Dewa. Apakah kamu serius? Aqian tidak berbicara. Abu tidak bertanya lagi, dia menoleh ke langit, menyatukan kedua tangannya, dan bermeditasi. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul garis merah darah di depannya. Saat berikutnya, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pintu berwarna merah darah. Ini semua adalah roh jahat yang dipenjara oleh Hades. Hantu-hantu jahat ini bergegas menuju hantu-hantu gelap di langit seperti orang gila, tetapi hantu-hantu jahat ini sama sekali bukan lawan dari hantu-hantu gelap ini, dan mereka dibunuh sebelum mereka mendekati hantu-hantu gelap ini. Pada saat ini, David Hao tiba-tiba menatap Amu, imam besar, takhta Raja Dewa meminjamnya. Meminjam. Dia harus mengatakan bahwa saat ini, David Hao masih sedikit rumit. Itu awalnya milik klan surgawi. Amu melambaikan tangan kanannya, itu kembali padamu. Suara itu jatuh, takhta Raja Dewa mendarat di depan David Hao. David Hao tidak berbicara omong kosong, dia duduk langsung di takhta Raja Dewa, matanya sedikit tertutup, kemudian dia meraung dengan keras, penindasan oleh alam dewa. Duar. Saat suara David Hao jatuh, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyelimuti seluruh langit. Daerah suci. Di wilayah para dewa ini, kecepatan dan kekuatan tempur hantu-hantu gelap itu segera melemah, tetapi mereka masih sangat kuat. Tidak hanya hantu-hantu gelap itu, tetapi juga roh-roh raksasa gelap itu juga berukuran sangat besar dan alam terobos sangat merusak. Klan penyihir dan klan surgawi masih belum diuntungkan. Pada saat ini, sandi itu tiba-tiba meraung, tidak cukup. Begitu suaranya jatuh, seorang pria parubaya tiba-tiba melayang keluar dari ruang hampa di belakangnya. Pria parubaya itu mirip dengan tubuh manusia, tetapi seluruh tubuhnya gelap gulita dan jumlahnya tidak terhitung banyaknya energi hitam di sekelilingnya. Di tangan pria parubaya itu, dia memegang sabit hitam. Pria parubaya itu melirik Sandi. Sandi berkata dengan galak, "Hanya kamu seorang." Pria parubaya itu berkata dengan lembut, "Masih dalam perjalanan." Sandi menunjuk Lin Siye di bawah, "Tangkap wanita itu, selama kita menangkapnya, kita bisa membuat Mileye menyerah tanpa pertumpahan darah." Pria parubaya itu menatap Lin Siye. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Lin Siye. Saat ini, cahaya putih tiba-tiba meledak di depan Lin Siye. Pria parubaya itu membanting ke depan dengan sabit di tangannya. Duar. Cahaya putih tidak pecah dan pria parubaya itu mundur sejauh 100 kaki. Di depan Lin Siye, berdiri seorang wanita. Itu adalah Aqian. Meski Amu tidak bisa bertarung, Aqian bisa. Selain itu adalah yang paling mampu bertarung di klan surgawi. Pria parubaya itu memandangi Aqian dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata wanita." Wajah Aqian tak tertandingi, "Ada apa dengan wanita?" Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, pupil pria parubaya itu tiba-tiba menyusut, dia hendak bergerak. Saat ini Amu tiba-tiba berteriak dengan marah, "Deal!" Begitu suaranya turun, pria parubaya itu mati rasa di sekujur tubuhnya, meski hanya sesaat, namun momen ini berakibat fatal. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya putih langsung keluar dari tenggorokannya. Tes. Kepala pria parubaya itu terbang keluar. Pilar darah. Saat kepalanya terbang keluar, dia menatap Amu. Amu berkedip, "Aku tidak bisa bertarung, tapi aku bisa membantu, hehe." Pria parubaya itu tidak bisa beristirahat dengan tenang.
Dia ceroboh. Sungguh ceroboh. Kalau tidak, mustahil bagi guru dewa untuk membunuhnya. Master dewa melirik Amu, lalu ke Sandi di langit. Saat ini, wajah Sandi sangat jelek. Akhirnya, yang kuat muncul, lalu menghilang begitu saja. Sandi tanpa ekspresi, benar-benar idiot. Masih ada pertempuran besar di arena. Saat ini kedua belah pihak berimbang, namun wajah Amu dan Aqian semakin serius karena makhluk gelap itu masih bertarung. Terus-menerus datang dari celah-celah ruang hampa. Kebenaran tidak ada habisnya. Jika kamu terus bertarung seperti ini, bahkan klan surgawi dan klan iblis jahat akan dihabisi sampai mati. Aqian berkata dengan lembut, ini bukan pilihan untuk terus seperti ini. Amun mengangguk. Makhluk gelap ini terus berdatangan, dan Sandi Ming jelas masih menunggu makhluk gelap yang lebih kuat untuk keluar. Jika ini terus berlanjut, klan penyihir dan klan surgawi harus tamat. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari teleportasi formasi di belakang Sandi, kemudian bayangan melayang keluar. Melihat bayangan ini, wajah semua orang di lapangan tiba-tiba berubah. Bahkan wajah Sandi itu menjadi sedikit bermartabat saat ini. Mungkin karena menarik napas dalam-dalam dengan rakus, dia berkata dengan lembut, dunia yang telah lama hilang. Sandi menunjuk ke Lin Siye di bawah, jika kamu mengendalikan orang ini, kamu dapat mengendalikan Mileye itu. Dia menatap Lin Siye, sesaat kemudian, dia langsung menghilang di tempat. Tes. Bukaan besar tiba-tiba muncul di langit di atas kota penyihir. Di depan Lin Siye, Aqian memegang tongkat putih dan menunjuk ke depan. Cahaya putih keluar dari atas tongkat. Dan pada saat ini, sebuah kepalan tangan tiba-tiba menghantam cahaya putih. Duar. Cahaya putih pecah berkeping-keping. Di depan Aqian, bayangan hendak menyerang lagi. Pada saat ini, Amu di samping tiba-tiba melafalkan mantra tanpa suara. Detik berikutnya, bayangan berhenti di sekujur tubuhnya. Melihat adegan tersebut, Aqian itu tiba-tiba memukul kepala alam ilusi Ying. Namun, pukulannya adalah pukulan kosong. Karena bayangan telah mundur di depan Sandi. Bayangan itu menoleh untuk melihat Amu di bawah, sedangkan Amu berkedip, lari. Di samping alam ilusi, Sandi berkata dengan suara berat, kamu harus menangkap Lin Siye itu, hanya wanita ini yang bisa membuat Mileye itu menyerah. Bayangan itu melirik Amu dan Aqian, kita harus berurusan dengan dua wanita ini dulu. Sandi melirik Wira di kejauhan, lalu menggelengkan kepalanya, jika aku bergerak, orang ini akan melakukannya. Setelah alam ilusi terdiam sesaat, tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke arah formasi teleportasi. Pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar dari formasi teleportasi. Melihat lelaki tua ini, bayangan itu tercengang, lalu berkata, Tetua Chen, apakah kamu juga di sini? Tetua Chen melirik ke bawah, tangkap Mileye itu secepat mungkin. Bayangan itu berkata dengan suara berat, apa maksud Master? Tetua Chen mengangguk, identitas orang ini tidak sederhana, kita harus mengendalikannya. Bayangan itu mengangguk, jika kamu mengambil adiknya, kamu dapat mengendalikannya. Namun, wanita di bawah ini tidak lebih lemah dariku. Tetua Chen berkata, kamu menahannya, sedangkan aku akan melakukan sisanya. Bayangan itu sedikit mengangguk, ya. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Di bawah, Aqian berkata dengan suara yang dalam, jaga dirimu. Setelah berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih dan membubung ke langit. Amu melihat ke arah langit. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan Lin Siye. Dia meninju Lin Siye,
dan sebuah perisai tiba-tiba muncul di depan Lin Siye. Perisai Taiji. Orang tua itu meninju perisai Taiji dengan satu pukulan. Perisai Taiji itu gemetar hebat, dan Lin Siye mundur 100 kaki. Sedangkan lelaki tua itu mundur lebih dari 10 kaki berturut-turut. Pria tua itu sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, dia bergegas menyerang lagi. Di kejauhan, wanita berkaki satu itu tiba-tiba menatap Queen. Akankah Tiandao benar-benar muncul? Queen berkata dengan lembut, jika hanya Sandi, dia mungkin tidak muncul, tetapi ketika makhluk gelap ini muncul, dia tidak bisa mengabaikannya. Dan dia belum muncul. Hanya ada satu penjelasan. Wanita berkaki satu itu berkata dengan suara berat, dia dalam masalah. Bersambung.